Halo guys, kali ini saya akan mereview salah satu produk dari Indonesia. Katanya sih Indonesia ya. Nih, produk of Indonesia, yaitu Country Juice. Lihat aja nih produksinya, itu di Bekasi dari Sosro. Ini salah satu Sosro, produk dari Sosro. Jadi Sosro itu bukan cuma teh ya, tapi banyak produk-produk lain dari Sosro. Salah satunya adalah Country Choice. Country Choice ini salah satu yang memiliki rasa mangga ya. Nah, di sebelahnya ini bahasa Inggris. Mangga, rasa mangga, terus juice drink. Tapi bahasa Indonesia juice itu minuman sari buah gitu ya, mangga. Atau kenapa jus di artikan sebagai minuman sari buah, saya nggak tahu. Tapi isinya itu 250 ml. Nanti kita akan kupas apa saja isinya dan tabel nutrisi dari minuman ini. Siapa yang suka minum Country Choice, silahkan komen di bawah ya. Ini minuman sari buah, sudah pasti dengan vitamin C nya ya, karena ya mangga gitu, udah pasti vitamin C. Produk ini halal dan juga sudah punya BP POM. Itu udah berarti semua komposisinya itu sudah aman dengan takaran-takaran tertentu, dengan kadar-kadarnya ya, sesuai standar BP POM. Kita ulas dulu komposisinya. Di sini kita bisa lihat ada air. Air ya iyalah ya, masa nggak pakai air, nama juga minuman. Sudah itu ada pur mangga. Ini kayaknya jus mangga atau bubur mangga. Itu bubur sekitar 35%. Wow, berarti sepertiganya sih. Kalau di sini 250, sepertiganya ya segininya mangga lah gitu ya, sekitar 80 mili itu benar-benar mangga. Tapi 2/3-nya ya udah pasti air. Cuman kalau dikasih air sebanyak ini, si Country Choice-nya pasti akan jadi jus mangga, pasti akan cair ya, jadi kan nggak enak. Maka mereka akan mengakalinya dengan menambahkan zat-zat yang menyerupai buah mangga ini. Apa saja? Yaitu yang pertama, tambahkan gula ya, supaya nggak hambar ya, biar manis gitu, karena udah ditambahin air 2/3-nya. Terus sirup jagung tinggi fruktosa, fruktosa ya, itu sama juga buat memberikan rasa manis. Tapi nggak tahu ya, beda kali manis sirup sama manis gula, apa karena harga, itu saya juga kurang tahu ya. Yang selanjutnya itu pengental gom santan. Oh, ini apa ya? Vitamin C, pengatur keasaman, vitamin asam sitrat, asam malat, natrium sitrat. Wow, pengatur keasamannya bahkan ada 3 gitu. Kemudian perisa sintetik mangga. Nah, untuk yang produk-produk makanan dan minuman itu biasanya perisa sintetik mangga ini tidak disebutkan, karena setiap perusahaan itu memiliki resepnya masing-masing gitu. Karena perisa sintetik ini kan dibuat secara sintetik dengan mereaksikan banyak sekali reaksi kimia sehingga menghasilkan rasa yang identik. Makanya setiap merek itu rasa dari buah-buah atau rasa yang dihasilkannya itu ada sedikit perbedaan, dan itu biasa mereka patenkan ya. Kemudian paling yang kita jarang ketemu itu gom santan. Ini apa ya? Gom santan pengental udah pasti ya. Kalau kita ini tadi dikasih air,
maka akan terlihat encer, tidak seperti jus. Sedangkan ini dia bilang ini adalah jus drink, maka dia harus dikentalkan dengan pengental gam santan ini. Mari kita cek di Google andalan kita. Gam santan ini adalah kayaknya ada perbedaan penulisan. Ada santan gum, ada santan gom. Dibacanya santan gam sih berarti ya. Bahkan ada yang jual di Tokopedia. Santan gam ini biasanya dihasilkan oleh bakteri Sansomonas polisakarida, ya kayak amilum gitu ya, kayak beras-beras gitu ya. Tepung ini berarti, cuma nggak tahu ini tepung itu berasal dari tanaman apa. Bukan tanaman ya, kalau di sini dibilang ya itu dari bakteri, bahkan kita nggak tahu bagaimana produksinya. Yang penting ini dijual bebas di Indonesia, bahkan di Tokopedia aja ada, dan memang food grade ya. Sepertinya ini udah sangat umum digunakan untuk pengental, mungkin kayak maizena kalau di sate gitu ya. Dan ini harganya 1 kilo 60.000, ya nggak mahal-mahal amat lah, paling cuma pelengkap kan biar mengental. Kalau banyak-banyak nanti aja bisa kayak tepung kanji. Ini cuma pengental, dikasih sedikit aja gitu. Kemudian kita lanjut, ini vitamin C nya. Ini vitamin C yang biasa sih kayaknya ini. Terus pengatur keasamannya. Nah ini kenapa dia pasang 3 macam pengatur keasaman, 3 senyawa pengatur keasaman. Ada asam sitrat yang biasa dipakai, asam malat, dan natrium sitrat. Mari kita cek dari ketiga ini apa saja fungsinya dan kenapa ketiga ini dimasukkan ke dalam jus mangga ini. Kita kembali lagi ke Google. Bisa kita lihat ya, di sini asam sitrat ini bahkan di Tokped juga ada asam sitrat. Ini yang paling sering digunakan sebagai pengatur keasaman. Itu dihasilkan dari asam organik dari tumbuhan-tumbuhan jenis citrus atau limau gitu, jeruk-jerukan gitu loh. Dan itu mungkin sangat berlimpah, jadi gampang untuk diproduksi massal. Kemudian yang kedua tadi adalah asam malat. Nah ini yang jarang kita dengar. Bahkan di Tokopedia juga menjelaskannya pun secara kimia ya, jadi kita nggak terlalu paham apa itu dikarboksilat gitu. Nanti kalau saya terangin jadi ribet gitu ya. Nah kemudian asam malat atau asam malik ini juga senyawa organik sama seperti asam sitrat tadi, cuman ini berasal dari tumbuh-tumbuhan yang berasa. Jadi kayaknya di mangga ini juga ada asam malik gitu, sehingga karena tadi ditambah air, maka dia harus tambah lagi asam malik biar rasa mangga itu benar-benar berasa, itu asamnya gitu lah, asam mangga khas mangganya itu. Nah kemudian pengatur keasaman yang ketiga itu natrium sitrat. Nah tunggu, asam malat tadi ada dijual nggak ya di Tokped? Mari kita cek. Oh ada juga ternyata. Kayaknya semua ini gampang ya kita buat. Kita bahkan bisa buat sendiri mungkin. Tapi harganya lebih mahal, 80.000 ya asam malat. Kemudian natrium sitrat yang ketiga itu ini juga disebut ini yang agak beda ya. Kalau yang dua tadi itu memberikan rasa asam, satu adalah asam jeruk, yang kedua asam dari buah, khas buah. Nah kalau yang asam sitrat itu mungkin ya untuk mengatur keasaman biar awet gitu. Kalau yang kedua biar terlihat seperti asam segarnya buah-buahan. Nah untuk natrium sitrat
itu untuk memberikan rasa asin ini loh, memberikan rasa asin dan sedikit asam. Jadi ada rasa asinnya, gurihnya gitu loh. Jadi kayak nagih gitu. Mungkin nggak seperti buah bias. Itu tuh kayak mengupgrade rasa dari buah itu sehingga terlihat berasa lebih gurih. Nah, begitu ya. Jadi country choice ini menggunakan banyak sekali komposisi. Nggak banyak sih, cuman pengatur keasaman itu dia pakai 3. Nah, kemudian ditutup dengan perisa sintetik mangga yang pastinya itu menjadikan minuman ini menjadi minuman favorit untuk diminum seperti minum jus lah. Cuman nggak terlalu sih, memang nggak sekental jus, tapi ya jus 5.000 tidak masalah. Kemudian mari kita cek informasi gizi. Ini nggak ada apa-apa ya, vitamin C 100%. Wow, lumayan ini, dicukupkan 100%. Berarti vitamin C nya sekitar 100 atau 110 mg. Kalau UC 1000 itu berlebihan ya vitamin C nya. Kalau ini sudah pas untuk sekali minum 1 hari, kebutuhan 1 hari vitamin C. Dan itu nggak semua sintetik ya, karena mangga yang 35% ini juga mengandung vitamin C. Jadi dia cukupkan menjadi 100%. Kemudian yang perlu kita perhatikan tuh di sini ada gulanya loh. Gula dari total karbohidrat 34 gram, itu gulanya 28 gram. Seratnya juga banyak sih, ini 4, 5, 6 ya. Lebih bagus lah dari minuman kotak yang lain yang biasanya gulanya itu hampir di atas 90% dari karbohidratnya. Sedangkan ini karbohidratnya 28% ya, 28 gram, sekitar 20%-an mungkin ya. Tapi guys, 28 gram itu banyak loh. Itu kalau dijadikan kita makan gula pasir gitu ya, itu setara dengan 1 sendok pasir itu setara dengan 4 gram atau 5 gram ya. Kalau agak menjulang dia jadi 5 gram pasir. Berarti kalau 28 gram gula itu setara dengan 7 ya, 7 sendok teh. Wow, kita minum ini setara dengan makan gula 7 sendok. Apakah Anda bisa minum ini banyak-banyak? Sepertinya kita harus memikirkan ulang. Kita ingin sehat tapi malah makan gula 7 sendok ya. Maka bijaklah untuk meminum minuman kemasan yang beredar, karena para produsen itu mengutamakan kenikmatan bukan kesehatan. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat, dan tetap perhatikan terus nutrient fact dan komposisi dari setiap yang Anda makan. See you next time video.